Salam, sukacita dan damai sejahtera kiranya ada pada kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang Tuhan berkati senantiasa dan sampai saat ini kita masih terus bertahan dan kita masih terus bersukacita di tengah-tengah pandemi yang semakin menggila. Saat ini naik lagi lonjakannya. Tapi biarlah kita tetap mau merenungkan dan belajar dari firman Tuhan. Kali ini saya ingin kita membaca Yeremia pasal 29 mulai ayat 14 sampai ayat 20. Firman Tuhan tertulis demikian. Aku akan memberi kamu menemukan aku, kata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Memang kamu berkata, Tuhan telah membangkitkan nabi-nabi bagi kami di Babel. Sesungguh beginilah firman Tuhan tentang raja yang duduk di atas tahta Daud dan tentang seluruh rakyat yang diam di kota ini, yakni saudara-saudaramu yang tidak keluar beserta kamu ke dalam pembuangan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku akan mengirim pedang, kelaparan dan penyakit sampar ke antara mereka. Dan aku akan membuat mereka seperti buah ara yang busuk dan demikian jeleknya, sehingga tidak dapat dimakan. Aku akan mengejar mereka dengan pedang, kelaparan dan penyakit sampar, dan aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Menjadi kutuk, kedahsyatan, suitan, dan aib di antara segala bangsa kemana mereka kucerai-beraikan. Ayat 19, sebagai ganjaran bahwa mereka tidak mendengarkan perkataanku. Demikianlah firman Tuhan yang telah kusampaikan kepada mereka terus menerus dengan perantaraan hamba-hambaku, yakni para nabi. Tetapi kamu tidak mendengarkannya. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 20, tetapi dengarkanlah firman Tuhan, hai kamu semua orang buangan, yang telah kukirim dari Yerusalem ke Babel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat mengalami tekanan dan masalah, terkadang keinginan kita tentunya berharap untuk sesegera mungkin keluar dari masalah tersebut. Namun seringkali masalah dan penderitaan sepertinya berada dalam terowongan yang panjang, yang gelap, dan tidak ada ujung dan titik terangnya. Bapak Ibu Saudara, terkadang kita merasa Tuhan gak peduli. Tapi Tuhan punya cara. Kadang-kadang butuh waktu, saudaraku, yang panjang sampai kita bisa lepas dari masalah tersebut. Dalam kondisi tersebut yang kita perlukan adalah bersabar dan benar-benar percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Kita percaya bahwa rancangan Tuhan bagi setiap kita, anak-anaknya saudara dan saya, bukanlah rancangan kecelakaan, bukanlah rancangan kehancuran atau hidup yang memalukan nama Tuhan. Namun melalui masalah dan penderitaan, iman dan identitas kekristenan kita diuji, serta karakter kita akan dibentuk. Sementara kita bersabar dan terus percaya akan janji Tuhan dan lakukanlah hal-hal yang baik serta bermanfaat. Yeremia 29 ayat 7. Usahakan kesejahteraan di mana kemana kamu buang. Karena kesejahteraan kota di mana kamu berada adalah kesejahteraan kamu juga. Di tengah keluarga, di tengah lingkungan, di tempat kerja, di gereja, dimanapun saudara berada, lakukanlah hal-hal yang bermanfaat untuk kepentingan bersama. Lihatlah kebutuhan keluarga, lihatlah kebutuhan di lingkungan saudara, lihatlah kebutuhan di gereja, dan terlibatlah di sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik dalam hidup kita, dalam hidup saudara, dalam hidup saya. Kita juga harus belajar bahwa waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Waktu Tuhan berjalan dengan caranya Tuhan. Waktu kita berada di dalam kairosnya Tuhan. Waktu yang luar biasa yang kita tidak bisa jangkau dengan akal pikiran kita. Rencana Tuhan adalah sempurna, Bapak Ibu. Termasuk juga dalam hal kapan kita bisa mengatasi atau lepas dari permasalahan tersebut.
Jangan kita menggunakan cara kita sendiri. Jangan berusaha membantu Tuhan, yang seringkali kita salah sebenarnya. Namun untuk keluar dari permasalahan itu justru sering menimbulkan masalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika engkau bergumul, ketika engkau mengalami persoalan-persoalan, ketika engkau sedang sakit, mungkin mengalami sakit yang tidak bisa disembuhkan, misalnya cancer dan lain sebagainya. Saya belajar dari seorang gadis berumur 30 tahun yang mengikuti ajang pencarian bakat di Amerika. Dia berkata begini, It's okay if you sometimes lost. Bapak Ibu Saudara, adalah baik kadang-kadang kalau kita kalah lus. Dia mengidap kanker dan kanker paru-paru, kanker leher. Ada beberapa serangan yang menyerang tubuhnya, tapi dia tetap berkata, it's okay. Bahagia adalah pilihan kita. Ketika kita menghadapi masalah, berhentilah mengeluh, berhentilah menangisi diri sendiri. Ketika saudara sakit, berhentilah mengasihani diri sendiri, tapi mulailah untuk mengambil keputusan saudara bersuka cita, beria-ria di dalam Tuhan apapun yang terjadi. Seperti Habakuk, meski kambing domba lari dari kandang, pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak menghasilkan apa-apa, kita akan tetap beria-ria di dalam Tuhan. Keputusan ada di dalam saudara. Saudara ingatlah bahwa waktunya Tuhan bukan waktu kita. Mungkin kita berdoa, mungkin kita memohon, kok nggak dijawab-jawab. Tuhan punya rencana untuk menyiapkan saudara agar sampai pada saatnya saudara menerima jawaban dari doa saudara. Percaya saja bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang sempurna bagi saudara dan saya. Jangan atur Tuhan, jangan batasi waktunya Tuhan, tapi berserah penuhlah di dalam pergumulan, di dalam keadaan apapun yang saat ini sedang saudara hadapi. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah dan kebaikan-Mu. Kami tahu waktu-Mu adalah waktu yang terbaik, rancangan-Mu adalah rancangan yang sempurna. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami ketika kami sedang bergumul, ketika kami sedang menghadapi tekanan, intimidasi, apapun yang membuat hidup kami terasa berat, kami untuk tetap belajar percaya waktu Tuhan adalah sempurna. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk-Mu, untuk semuanya ini. Haleluya, amin.